konferensi pers ini kami adakan untuk menindaklanjuti terkait masalah publikasi anggaran-anggaran yang kami temukan dan juga sudah disebarkan melalui sosial media oleh Bro William. Sebagai pengantar adalah ini merupakan tanggung jawab kami sebagai anggota DPRD yang punya fungsi pengawasan, penganggaran, dan juga legislasi untuk memastikan setiap rupiah anggaran dari APBD di DKI Jakarta bermanfaat dan tepat sasaran untuk masyarakat. Jadi apa yang kami lakukan, sekali lagi kami tegaskan, adalah bagian dari tugas kami dan juga sebagai amanah dari warga Jakarta atau konstituen kami yang mempercayakan amanahnya untuk kami dapat menjalankan tugas dan fungsi kami mengawasi APBD DKI Jakarta. Mungkin untuk lebih jelas dan detailnya akan dijelaskan oleh Bro William. Silakan, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu bahwa PSI ini sudah meminta secara resmi kepada Bapeda untuk APBD 2020 yang level komponen, yang rincian itu dibuka. Itu sekitar awal bulan Agustus. Jadi sampai sekarang yang level komponen Bapeda, gitu ya. Dan saat ini sudah sampai kita pembahasan dengan eksekutif di komisi-komisi, dan di Banggar kami sudah melakukan pembahasan APBD ini dengan eksekutif di level komisi. Akan tetapi di rapat-rapat komisi ini, eksekutif ini tidak menyediakan datanya itu 2-3 hari sebelumnya. Dia baru membawa data untuk kami bahas itu hari H. Jadi kami anggota DPRD ini diekspektasikan untuk mengkritisi, untuk membahas anggaran secara komprehensif, akan tetapi datanya baru hari H datangnya, gitu ya. Apalagi nih sampai 89 triliun APBD-nya. Bagaimana kita bisa membahas APBD 89 triliun, tapi datanya itu baru datang pas hari H. Jadi ekspektasi pembahasan apa yang ingin eksekutif mau gitu. Nah, lalu kami akhirnya seperti yang diketahui sebenarnya RKPD 2020 itu sempat diunggah di APBD Jakarta.go.id. Itu bulan 11 itu tanggal 11 Oktober. Tanggal 11 Oktober diupload, kita lihat siang hari, sorenya langsung ditutup. Jadi kami hanya bentar doang lihatnya, cuma sejam 2 jam, tiba-tiba suaranya langsung ditutup. Nah, akan tetapi ketika RKPD 2020 itu di take down dari website APBD, itu ternyata masih ada link history kami. Jadi ketika kami membuka di browser kami kan ada historinya tuh di browser. Dan ternyata link RKPD 2020-nya itu masih bisa diakses. Tombolnya aja yang hilang gitu. Tombol 2020-nya itu hilang, tetapi linknya itu masih ketinggalan. Dan itu yang tidak diketahui, akhirnya kami bisa tuh mengakses RKPD 2020 karena sudah ada di history kami. Jadi kalau teman-teman media buka misalnya, sekarang sudah nggak bisa dibuka ya sama sekali. Jadi kalau teman-teman media buka, klik RKPD 2019, tinggal diganti 2019-nya ke 2020. Jadi langsung kebuka deh tuh RKPD 2020. Nah, jadi itu cara kami mengakses APBD Jakarta.go.id. Sebenarnya bukan kami punya kemampuan hacking atau apa, tetapi karena linknya itu sebenarnya udah ada. Lupa di take down-nya cuma di tombolnya doang. Gitu. Nah, selanjutnya kami langsung ke temuan-temuannya ya. Jadi seperti yang sudah viral kemarin malam, pertama kami menemukan pengadaan lem iPhone oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Jakarta Barat. Nama kegiatannya adalah penyediaan biaya operasional pendidikan sekolah dasar negeri. Nah, dari level kegiatan, nah teman-teman media bisa lihat di PPT-nya itu. Jadi kalau di level kegiatan tuh kita nggak ketahuan tuh dia beli apa. Nah, pas dicek di level komponen, ternyata ada pembelian 82,8 miliar untuk lem iPhone untuk 37.500 orang kali 12 bulan.
Nah jadi kalau dua ya Bu ya, 2 kaleng lem ibon per orang ini. 2 kaleng lem ibon per orang. Dan katanya kan ini salah ketik. Tapi di sini kami ingin mengatakan bahwa ya ini hanya salah satunya doang yang kami buka dan langsung dikatakan salah ketik. Apakah temuan-temuan kami yang lain itu dikatakan salah ketik juga? Nah, kita coba next ke penemuan berikutnya nih. Nah, ini yang udah rame juga di netizen sejak saya coba tweet linknya, tiba-tiba netizen temu juga nih. Namanya pengadaan ballpoint di SDN Jakarta Timur. Harganya 123,8 miliar. Pengadaan ballpoint di Sekolah Dasar Negeri Jakarta Timur. Jadi kalau kita lihat, ini saya nggak berbohong ya, itu harga satu piece-nya adalah 105.000. Satu piece 105.000. Jadi tidak mengada-ngada. Ini memang ada di website APBD. Jadi ada pengadaan yang ditemukan sampai mencapai 123,8 miliar. Mau dikatakan ini salah ketik lagi? Mau dikatakan ini dummy lagi? Coba next. Nah, ini kami temukan lagi namanya server Jakarta Smart City. Diadakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Ya. Nama kegiatannya itu pengembangan infrastruktur Jakarta Smart City. Dan ini sangat besar. Ya. Totalnya itu 65 miliar 855 juta. Nah, ini buat apa 65 miliar ini? Ternyata pertama dia membeli smart storage 4 unit. Dia 4 unit, 1 unitnya itu 12 miliar. Jadi total untuk pengadaan smart storage itu 53 miliar. Dan saya pernah berkunjung ke Smart City dan ternyata sepertinya tidak perlu adanya smart storage tambahan untuk menyimpan data gitu loh. Jadi untuk apa nih pengadaan sebesar ini? 4 unit 12 miliar, total 53 miliar. Ditambah lagi dia juga menambahkan storage server 10 unit. Per 1 unitnya 1,2 miliar, totalnya 12,9 miliar. Apakah ini salah tulis lagi? Salah ketik lagi? Ini harus segera dijawab ya oleh dinas terkait dan juga tentunya Pak Gubernur Anies Baswedan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada pengadaan komputer, lagi-lagi di Dinas Pendidikan. Di SMK Negeri, dia membeli komputer dengan total harga 132 miliar. 132 miliar. Dia membeli 7.313 unit. Jadi kalau kita hitung, satu unitnya itu 15 juta. Untuk kegiatan belajar mengajar untuk murid-murid. Komputer level apa sih yang dimau oleh Dinas Pendidikan sampai membeli komputer ini 15 juta? Mungkin ya komputer harga 5-10 juta sudah cukup, tapi ini sampai 15 juta. Komputer seperti apa yang ingin dibeli oleh Dinas Pendidikan? Apakah memang sekolah-sekolah kita tuh memerlukan satu unit komputer harganya 15 juta? Dan pengadaannya cukup banyak, 7.300, sehingga anggarannya bisa mencapai 130 miliar. Oke, ini itu temuan-temuan yang kami rilis hari ini. Dan itu gak hanya itu doang yang kita punya sebenarnya. Mungkin secara cepat bisa teman-teman media lihat ini beberapa temuan-temuan lain. Misalnya 3 pesawat, cepat ya, coba nih, cepat aja. Jadi kami punya banyak tuh, punya banyak. Terus, ya, terus. Nah, jadi banyak sekali temuan-temuan yang aneh-aneh, yang anggarannya besar-besar, tapi tidak bisa diterima akal sehat publik. Jadi ini mau dikatakan salah tulis lagi oleh dinas terkait. Jadi ini sebenarnya panggilan keras sebenarnya pada Gubernur Anies Baswedan agar ya yang serius dalam menganggarkan APBD ini, yang transparan agar semua masyarakat DKI Jakarta bisa melihat. Kami juga meminta publik nih ya, untuk publik mengawal rapat-rapat komisi yang sekarang terjadi. Jadi
sebulan ini akan terus terjadi pembahasan anggaran dengan komisi-komisi, dengan Banggar. Publik harus segera memperhatikan ini. Karena websitenya sudah tidak ada, di take down, mau gimana lagi kita memperhatikan anggaran-anggaran tersebut kalau tidak di anggaran-anggaran, pembahasan anggaran di komisi dan di Banggar. Jadi mungkin teman-teman media juga bisa terus pantau pembahasan anggaran di komisi-komisi. Nah, selanjutnya juga saya meminta rekan-rekan saya, anggota DPRD yang lain, untuk terus kompak. Menurut saya kami anggota DPRD ini punya semangat yang sama untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan dari Gubernur Anies Baswedan, terutama dengan soal anggaran ini. Kami ingin setiap kegiatan disisir satu persatu agar tidak ada satupun uang rakyat yang diboroskan, tidak ada satu sen uang rakyat yang digunakan secara serampangan. Dan ini adalah tugas kami anggota DPRD DKI Jakarta. Ya, kami juga meminta eksekutif ya untuk memberikan proposal hibah dan bansos. Jadi sebenarnya ini sudah saya sampaikan di rapat Banggar. Jadi dana hibah itu kita tuh naik, dan ada persyaratan bahwa untuk mendapatkan hibah itu harus mengajukan proposal. Tetapi proposal itu tidak bisa diakses di websitenya. Makanya sebenarnya saya minta waktu itu di rapat Banggar agar setiap hibah yang diberikan pada unit-unit tertentu itu proposalnya dirilis dong. Untuk apa proposal penggunaan hibah sebanyak itu? Agar kami anggota DPR ini bisa tahu hibah ini tuh sudah tepat sasaran atau belum. Lalu kami juga ingin menegaskan bahwa PSI tidak akan setuju dan ketok anggaran sampai semua mata kegiatan setiap komponen itu dibahas secara mendalam, tajam dan transparan. Ya. Kami tidak mau ketok sebelum semuanya dibahas dengan benar-benar, gitu ya. Terakhir yang paling penting adalah kami meminta Gubernur Anies Baswedan, gubernur yang dipilih rakyat untuk berjalan untuk rakyat, untuk segera data anggaran APBD 2020 ke website milik rakyat, gitu ya. Ini bukan uang Gubernur Anies Baswedan, ini juga bukan uang saya anggota DPRD, ini uang rakyat. Masa sih rakyat tidak boleh mengetahui untuk apa uangnya digunakan? Cara paling mudah agar masyarakat mengetahui uangnya untuk apa, ya di-upload aja di website. Apa susahnya, transparan. Jadi jangan salahkan masyarakat kalau misalnya ada pikiran-pikiran negatif dari masyarakat untuk apa uang ini digunakan. Karena selama ini selalu tertutup, gitu. Jadi sekali lagi saya minta Gubernur Anies Baswedan untuk membuka kembali dokumen-dokumen APBD diunggah ke website apbdjakarta.go.id sehingga masyarakat bisa mengawasi dan mengetahui uang mereka itu untuk apa. Oke, dari saya sekian. Jadi teman-teman sekali lagi sesuai yang sudah disampaikan oleh Bro William, pada prinsipnya ini adalah bagian tugas dari kami sebagai anggota DPRD, dan saya percaya dari pengalaman kami rapat komisi, kami semua anggota DPRD sebenarnya di setiap komisi komitmen. Tapi yang jadi masalah adalah bagaimana kita bisa komitmen membahas dan kritis membahas jika data rincian sampai level komponen itu tidak dibuka. Itu satu. Kedua adalah kenapa kami selalu, dan teman-teman media kan mengikuti ya, kenapa kami selalu meminta gubernur untuk mengunggah. Teman-teman media juga pasti merasakan betapa pentingnya akses informasi publik. Untuk apa? Untuk sama-sama masyarakat bisa berpartisipasi. Jadi kami meminta gubernur atau eksekutif untuk mengunggah dokumen publik yang sangat penting ini sampai hingga level komponennya. Bukan masalah final dan tidak final, karena masyarakat harus terlibat dari prosesnya. Inilah partisipasi sesungguhnya, transparansi sesungguhnya yang harus hadir di tata kelola pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Dan kami anggota DPRD dan seluruh anggota DPRD sudah komitmen terhadap tersebut. Termasuk fraksi PSI sudah dari awal meminta mengunggah dokumen-dokumen tersebut di website apbd.jakarta.go.id. Jadi temuan-temuan ini hanyalah bagian kecil dari nilai nominal 89 triliun yang bahkan turun dari KUPPS yang sudah diserahkan sebelumnya, ya kan, dari 96 triliun.
artinya kan ada perubahan sekitar 6,5 triliun. Pertanyaannya, wah ini untuk apa? Yang dicoret yang level komponen mana? Nah, sekali lagi itu adalah gambarannya, komitmen kami, baik dari fraksi PSI dan juga sebagai anggota DPRD. Dan kami berharap, seperti yang saya akan mengulang dari statementnya Bro William adalah, kami berharap Pak Gubernur untuk dapat merespon langsung dan juga mengunggah. Tujuannya adalah bagaimana dokumen-dokumen setiap proses dan tahapannya diunggah di website apbd.jakarta.go.id. Itu dari kami. Mungkin sekarang teman-teman kalau ada pertanyaan atau mau doorstop langsung. Tadi untuk kenaikan dana hibah berapa menjadi berapa dan kenapa PSI keberatan gitu dengan kenaikan itu satu. Yang kemarin juga Pak Bijak kan ngomong soal TGUPP. Itu apakah punya datanya ada kenaikan penurunan gitu, dan kemudian untuk PSI pendapatnya apa gitu kalau misalnya naik atau turun? Oke, jadi sempat saya mengkritisi terkait dengan kenaikan TGUPP. Jadi kalau saya tidak salah, datanya itu 2019 18 miliar ya, 18 miliar, dan tahun-tahun berikutnya itu lebih kecil. Jadi kalau kita lihat anggaran TGUPP itu terus naik. Sekarang dibatasi, sehingga tahun 2020 itu dia minta TGUPP itu mencapai 26 miliar. Bayangkan 26 miliar ya, bayangkan 26 miliar, tetapi kinerjanya seperti ini ya. Anggaran tidak diupload, pembahasan data kami baru dikasih hari H. Untuk apa TGUPP itu? Kalau kinerja dari Gubernur Anies Baswedan tidak meningkat, hal-hal sepele seperti ini aja tidak bisa dilakukan. Alasannya ceroboh terus, bilangnya salah ketik lah, ini dummy. Semakin menunjukkan keamatiran dari pengelolaan administrasi dari Gubernur Anies Baswedan. Jadi untuk apa TGUPP itu ada? Ya kan? TGUPP ini kan berfungsi untuk membackup Pak Gubernur dalam melaksanakan tugasnya sebagai eksekutif. Tetapi dengan kenaikan anggaran tidak berbanding lurus dengan kenaikan kinerja. Itu yang menjadi inti kritik saya kepada TGUPP. Hubungannya kinerja TGUPP ada tidak? Apakah selama ini ada Dewan punya transparansi kinerja TGUPP? Nah itu juga masalahnya. Masalahnya tidak bisa diukur kinerja TGUPP. Dan itu adalah bukan SKPD yang kami bisa panggil sewaktu-waktu. Jadi kami anggota DPR tidak bisa mengawasi TGUPP, kinerjanya kita tidak tahu patokannya apa, dan kenyataannya pun kinerjanya sangat buruk Pak Gubernur Anies Baswedan. Artinya TGUPP itu tidak efektif sama sekali. Mas, kalau saya ngomongin kinerja, TGUPP kan anggaran masuk di Bapeda ya. Sebenarnya kalau bedanya mungkin ngebandingin sama gubernur sebelumnya itu kan pakai operasional gubernur. Apakah tidak ada dokumen atau aturan gitu yang mungkin bisa dibikin sama Dewan untuk memanggil TGUPP, karena ini kan udah hampir 2 tahun dan tidak pernah kelihatan. Ya, Pada prinsipnya kan sebenarnya yang jadi pertanyaan adalah peningkatan TGUPP ini kan pertama dalam proses perencanaan penganggaran ini, ya kan teman-teman nggak tahu kan peningkatannya itu di titik mana. Itu krusialnya. Seperti poin balik ke topik utama kami adalah kami mendorong untuk mengunggah dokumen ini agar hal-hal tersebut bisa dipertanyakan. Kayak gitu. Sebelum ke kinerja, pertanyaannya kenapa anggaran ini naik? Kayak gitu kan. Karena kalau misalnya anggaran ini naik jelas untuk misalnya peningkatan penyesuaian kepangkatan atau misalnya perjalanan dinas atau apapun yang bisa dilihat di level komponen, itu ya sebenarnya kita kejar. Bagaimana termasuk dana hibah juga, peningkatan ini adalah bagaimana terbuka. Jadi kenapa kami melakukan dan berstatement seperti ini? Karena tujuannya adalah agar keterbukaan, transparansi terhadap proses perencanaan penganggaran itu dilaksanakan di Pemprov DKI. Dan ini bukan hal yang baru, sudah dilakukan dan punya presiden yang baik di pemerintah-pemerintah sebelumnya. Sebenarnya itu kuncinya. Hari ini kita darurat, kenapa? Di waktu yang singkat, di sistem yang tertutup seperti ini, pembahasan yang sangat singkat dengan pola pembahasan yang banyak yang kita juga masih baru. Ini kita butuh banyak partisipasi dari masyarakat, teman-teman media, untuk apa? Untuk mengawal. Memang belum final ya, memang belum. Karena ini dalam proses pembahasan. Tapi dalam proses pembahasan ini perlu banyak input dan masukan
agar perencanaan penganggaran kita tepat sasaran. Poinnya di situ sih. Bang, hibahnya tadi naiknya dari berapa jadi berapa, Bang? Dan Jadi peningkatan hibah itu adalah kita lihat trennya dari tahun ke tahun, ya kan? Dari tahun ke tahun dan terakhir karena kan 2,87 triliun, ya kan? Dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Nah, pertanyaannya sebenarnya peningkatan ini terjadi di lembaga mana? Kenapa meningkat? Dan ini harus tahu peruntukannya. Karena tujuan hibah kan adalah untuk mendukung kinerja pemerintah daerah. Lembaga-lembaga ini diberikan hibah untuk mendukung kinerja pemerintah daerah. Jadi artinya peningkatan ini harus berdampak terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Itu sih kalau terkait hibah. Ya Mas? Bang, ini kan ada pertemuan seperti ini kan luar biasa nih. PSI kedepannya lobby atau ya lobby pada fraksi lain seperti apa dilakukan PSI? Sebenarnya kami dari setiap rapat komisi, satu hal yang kami minta adalah semua komisi itu rata-rata meminta dan semua anggota dewan, termasuk terutama di PSI, teman-teman juga bisa lihat, yang kami minta tuh apa? Pasti level kegiatan hingga level komponen. Jadi sebenarnya kami dari anggota dewan, DPRD, komitmen sebenarnya, termasuk PSI, untuk membahas anggaran ini sedetail mungkin. Nah, tapi kan memang punya keterbatasan. Nah, kenapa kami dorong untuk diunggah di publik di website apbd.jakarta.go.id? Ya agar banyak yang berpartisipasi. Jadi seperti itu Mas. Kalau masalah, teman-teman bisa cek teman media di hampir setiap rapat komisi, salah satu hal yang dipertanyakan adalah ini kegiatan ini berkurang, yang dikurangi kegiatannya atau komponennya. Nah, sedangkan kita belum pernah lihat komponennya seperti apa. Padahal teman-teman juga harus pahami dan sadari anggaran itu bukan tiba-tiba jadi sebuah kegiatan kalau nggak ada komponennya. Jadi jangan dibalik juga. Ada kegiatan tapi komponennya udah nanti aja, ya kan jadi bingung. Jumlah 20 juta didapatnya dari mana satu kegiatan? Pasti ada komponen-komponen yang membangun anggaran tersebut. Seperti itu. Enggak, maksud saya ini temuan PSI ini apakah akan melapor kepada ketua DPRD maksud saya, atau cuman konferensi pers seperti ini aja Mas? Kita kan di setiap komisi kan akan ada pembahasan. Temuan-temuan ini pasti kita akan tanyakan, ya kan? Dan kita minta untuk dijelaskan. Jadi kan prosesnya sebenarnya proses resminya kita di setiap komisi pasti ada ketua komisi. Nah, ketua komisi kan juga akan mencatat apa saja yang kita sampaikan dan sebagainya. Gitu. Tapi konferensi pers ini sekali lagi ingin meminta Gubernur DKI Jakarta Pak Anies atas nama Pemprov DKI untuk mengunggah, untuk mempublikasikan dokumen-dokumen penting perencanaan penganggaran sehingga masyarakat bisa berpartisipasi. Dan ini tanggung jawab dari seorang gubernur. Mohon maaf, maksud saya apa ada rencana PSI menyampaikan temuan ini kepada ketua DPRD? Kita sih akan berkomunikasi sama anggota dewan seluruhnya. Maksudnya ketua DPRD Itu bagian dari itu. Otomatis tahu Mas. Karena kan di komisi-komisi itu kan ada ketua-ketua, ada koordinator. Jadi pasti tahu karena itu catat juga ada tulis. Jadi itu forum resmi sebenarnya. Jadi ketua DPR pasti tahu. Ya, cukup. Tadi pagi pernyataan dari ketua PLT kepala dinas Pak Saifullah Hidayat, beliau menyatakan bahwa bukan salah input tapi itu adalah anggaran sementara yang nantinya akan direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Gimana tanggapan? Jadi gini, ya itulah sebenarnya yang harus kita sampaikan, harus diperjelaskan di masyarakat. Kalau menurut kami gini pandangannya, pasti setiap angka yang ada di dicantumkan di APBD itu, ya kan, pasti ada penjelasan di belakangnya. Itu pertama. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus mempublikasikan ini, ya kan, baru itu ada penjelasan seperti itu? Kan tidak. Atau kenapa kita baru tahu bahkan bukan dari sistem yang Pemprov DKI-nya kan? Jadi tujuan kami sekali lagi teman-teman, pesan utamanya adalah kita ingin dokumen publik ini dipublikasikan. Temuan-temuan ini pasti punya alasan, pasti, dan kita pasti punya alasan. Dan anggaran sementara ya itulah. Kalau anggaran sementara kan artinya alasan. Nah ini rasional nggak? Itu loh tujuannya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika ini tidak dipublikasikan, tidak diunggah di website apbd.jakarta.go.id, ya bagaimana kita mau mengkritisi masyarakat untuk berpartisipasi kayak gitu. Nah itu yang jadi poin pentingnya dari apa yang ingin kami sampaikan. Atau pertanyaan lagi ya, kasihan mau melanjutkan pertanyaan lagi. PSI belum menerima RKPD yang terbaru atau sudah, kemudian kalau dibandingkan dengan proyek-proyek untuk masyarakat misalnya banjir, apakah ada kajian ya PSI gitu, apakah banjir naik atau turun gitu, apalagi sekarang kan kita mengalami defisit kabarnya, itu secara kesimpulan seperti apa sih dengan ada yang naik turun kemudian
dalam suasana defisit kemudian ada apa namanya untuk pembangunan publik ini ada kajiannya tidak gitu? Biaya untuk pembangunan publik ya misalnya kayak banjir atau rusunawa misalnya. Ya jadi prinsipnya gini Mbak, terkait masalah jadi yang kita tidak dapat dan masyarakat juga belum dapat adalah kegiatan ini tuh apa sih komponennya. Jadi level sampai hingga komponennya. Kita baru minta di setiap rapat komisi, kita itu minta kayak gitu. Jadi kegiatan itu kita harus minta nih kayak gitu, karena yang kita diberikan dokumen KUPPS itu bukan level sampai komponen. Padahal kalau teman-teman lihat pengurangan dan efisiensi salah satu paling gampang adalah melihat komposisi dari komponennya. Tuh. Terus kalau terkait anggaran banjir dan sebagainya itu jadi salah satu prioritas kami. Nah ini yang kami sedang perdalam. Dan salah satu informasi yang kami butuhkan adalah bagaimana rincian kegiatan dan komponen itu kita dapatkan sehingga kita bisa menilai. Gitu. Karena kita kan juga udah menghadapi musim hujan ya. Kayak gitu. Konsep naturalisasi dan sebagainya itu kita pertanyakan di Komisi D pembahasannya. Jadi untuk diterima ya untuk rincian banjir sampai berapa? Bukan rincian banjir, memang rincian anggaran sampai level komponen itu belum diterima. Oke. Saya tambahkan satu ya. Jadi gini, kalau kita lihat level kegiatan kan general banget kan. Kayak tadi pendidikan dan kayak segala macam. Yang aneh-aneh justru adanya di komponen. Temuan-temuan itu yang kita paparkan tadi. Jadi level komponen itu pentingnya di situ, biar kita tahu ini buat apa, ini buat apa. Kalau level general doang kita nggak bisa tahu ini apa sih, udah punya general banget. Gitu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Semoga ada perbaikan dalam Pemprov DKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih doorstop lagi, Pak Masa? Cukup ya?